Hey guys, balik lagi sama kita di Ngobrol Santai bareng The Tirtas Family. Hari ini kita mau ngobrolin tentang pernikahan. Kenapa tuh pernikahan? Ya, karena gue lihat sih belakangan ini banyak orang-orang yang pernikahannya pada ini ya, hancur ya. Berantakan. Iya, pada berantakan. Ya, ya kita mau sharing aja kali ya. Ya, oke. Ya, karena kan ya kita juga dulu pernikahannya pernah sulit ya, waktu awal-awal nikah. Terus sekarang udah berapa? 12 tahun ada ya? Ada 12 tahun ya? Ya, 12 tahun jalan 13 tahun ya lumayan lah. Ya, kita bukan expert. Iya, bukan expert juga, tapi kita juga masih sering ribut. Ya. Tapi kan maksudnya udah jauh lebih baik daripada dulu ya. Ya. Ya, kita mau sharing-sharing lah gimana ininya. Yang pertama sih tipsnya ya, kayaknya kalau lu mau nikah tuh lu harus tahu dulu tujuan pernikahan lu apa. Ya nggak sih? Ya, betul. Kayaknya kalau orang tuh sekarang mau nikah kenapa? Karena udah umurnya cinta aja gitu ya. Cinta buta lah gitu ya. Iya, karena udah umurnya juga udah tua, udah 30 ke atas bulan ini. Ada tekanan dari keluarga. Tekanan sosial. Ya macam-macam sih itunya apa namanya? Alasannya ya. Ya, jadi menurut gue sih pertama-tama mesti jelas dulu alasannya kenapa mau nikah. Ya, jadi tuh kita tuh punya konsep bikin keluarga itu kayak gimana gitu. Misalkan gue mau punya keluarga yang begini-gini, jadi ya disusun gitu loh dari awal rencananya gini-gini. Jangan cuman pokoknya nikah bahagia gitu. Ini kan nggak gitu juga ya. Butuh planning lah ya. Planning untuk nanti mungkin rencana punya anak kapan, ya kan? Anaknya berapa? Si istrinya nikah boleh kerja apa enggak, kan ada suami yang nggak ngizinin istrinya kerja, ada juga suami yang mengharuskan istrinya kerja. Ya hal-hal yang kayak gitu harus diomongin dari awal. Ya. Kalau misalkan tadinya ceweknya wanita karir, terus begitu tahu-tahu pas nikah disuruh berhenti kerja, dianya nggak betah, ribut. Ya, ngegerutu juga ya. Iya. Betul. Ada sih temenku juga begitu. Jadi memang dia karirnya bagus, terus karena nikah mau ngurus anak gitu ya, agak-agak jadi beban gitu, beban untuk mentalnya dia. Jadi juga. Emang dianya tipenya tipe cewek yang wanita karir kali ya? Wanita karir, ada juga yang begitu. Ya macam-macam sih. Ya itu yang jadi problem di pernikahan ya. Jadi hal-hal yang nggak tahu ya, mungkin bisa diatasi ini dengan pembicaraan sebelum menikah ya. Ya harusnya sih udah dibicarakan dulu sebelum nikah gitu. Jadi masih ada persiapan ya sebelum pernikahan. Itu kalau menurut gue ya ada juga hal yang kurang dipikirkan sama mereka sih. Salah satunya itu pernikahan itu menurut gue tuh kerja sama tim. Jadi kayak dua orang nih bersama untuk bekerja membangun sebuah keluarga gitu. Tapi betul. Kan ada orang yang pokoknya nikah aja gitu kan. Orang yang kayak gini itu nggak punya pikiran gimana caranya membangun keluarga yang baik atau apa. Nanti bakalannya jadinya tuh pasti hancur. Oke, mungkin itu lebih ke dewasa lah ya, kedewasaan pemikiran masing-masing individu ya. Iya, terus yang jadi masalah lagi tuh kalau menurut gue ya, gue liatin banyak orang tuh kayaknya kalau udah nikah terus ribut, masalah dibiarin aja gitu, ditumpuk terus gitu, jadinya tuh masalah nggak diselesaikan. Jadi dipendam gitu ya. Iya, ditumpuk sekali aja. Meledak. Iya. Nanti jadi. Iya, ibarat PR, ibarat dikasih lu tugas sekolah gitu, lu tumpukin aja terus nggak pernah lu kerjain gitu tugas lu. Ya lama-lama kan jadinya kan numpuk. Ya. Iya kan sih? Iya. Seharusnya kan tiap kali ada masalah diselesaikan, jangan cuman ada masalah, udahlah, males, capek lah, apalah kayak gitu kan. Ya, betul. Nah, balik lagi ke individu masing-masing ya. Ada juga orang yang kan ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang kalau marah meledak-ledak langsung, ya kan, terus nggak dipendam. Ada yang orang kalau marah, bisa mengungkapkan, tunggu tenang dulu, baru diomongin. Ada orang yang masalah harus selesai hari ini juga gitu. Nah, kalau ada orang kayak gitu nikah itu repot sih. Ya, ada orang yang mungkin sama-sama diem, saling-saling mendem, ada juga. Ya, makanya itu sebenarnya harusnya diselesaikan ini ya waktu pas pacaran ya. Dan udah tahu karakter lihat ini. Karakter juga. Kan nggak mungkin dong lu pacaran nggak pernah berantem atau apa, ya kan? Pasti kalau dalam pernikahan misalnya kita ada masalah, pasti ada perubahan sikap ya dari pasangan. Misalnya nih, dia orangnya pendiam. Biarpun sependiam-pendiamnya orang itu, misalnya ada masalah pasti ada sikap yang berbeda gitu kan. Nah, kita harus peka yang kayak untuk silent treatment-nya. Ya untuk orang yang mungkin lebih belak-belakan gitu ya. Mungkin harus lihat situasi, kamu kenapa? Kok kamu ada yang berubah gitu. Nah, yang harus
dilakukan si pasangannya harus mengungkapkan ya, berani mengungkapkan masalah itu supaya cepat selesai juga gitu. Sebenarnya sih jadi masalahnya sih ini ya, kayak orang tuh kadang kayak emang nggak mau memperbaiki masalah. Ada loh yang kayak gitu. Ada jadi kita udah males atau komunikasi apa. juga nggak sih? Kan sebenarnya kan konsepnya gini ya, kalau lu mau nikah itu ya lu mau nggak mau ada masalah harus dihadapi, harus diperbaiki gitu kan. Semua masalah kan pasti ada solusinya gimana, misalkan ya makanya mesti mengungkapkan isi hati gitu. Kadang tuh orang karena mau mengungkapkan isi hati tapi takut ribut makanya dipendam aja. Nah sebenarnya itu salah menurut gua sih. Ya betul. Karena segala sesuatu harus diungkapin. Iya, kalau menurut gua nih ya, biarpun mau ribut, mau gimana gitu cara ngomongnya, tapi diungkapkan gitu isi hatinya itu maunya apa gitu. Jadi pasangan lu juga ngerti gitu kan. Bukannya dukun main tebak-tebakan maunya apa, kan susah juga ya kayak gitu. Iya. Setuju sih. Jadi perlu ada keterbukaan masing-masing ya. Nah, kadang udah diomongin juga pasangannya dablek gitu, nggak mau ngedengar. Iya. Tapi bisa juga pas udah diungkapkan malah jadi keributan ya. Ya, makanya menurut gua, tapi mendingan diributin sekalian. Dan mencari solusinya gitu. Jadi kalau lu ribut kan, semuanya kan keluar kan dari ini kan. Tapi jadi lu tahu isi hati pasangan lu tuh gimana. Tapi gua nggak bisa ngejudge ya. Ada orang yang memang udah berantem bla bla misalnya nih ya, orang misalnya dia lagi kesulitan masalah hidup, ya. Terus istrinya bilang, lu cari kerja dong, gini. Tapi emang sifat orangnya malas gitu. Dan dia ya biar aja lu ngoceh-ngoceh gitu. Ada orang yang ignoran gitu juga ada loh. Ya itu emang itu penyakit. Nah jadi ya kalau memang dari sikap hatinya dia mau mempertahankan pernikahannya dan pernikahannya dia pengen baik ya dia harus berubah dong. Iya kan, makanya kan gue bilang cara pandangnya pernikahan itu kerja sama tim. Kalau yang mau bekerja memperbaiki cuma satu orang, yang satunya lagi nggak mau, diam aja ya susah dong. Ya berat, makanya ya banyak yang capek hati juga ya ngeliatin pasangannya gitu, makanya cerai aja. Menurutku harus dari awal sih ngelihat cara pandangnya dia ya. Kalau udah ya. Karena namanya kita pacaran tuh umur berapa sih? Umur 20-an kan? Bukan, tapi kan orang kan bisa ngelihat itu dong, sifatnya, sikapnya dan lain-lain. Namanya pas pacaran mah semua hal jelek juga jadi coklat. Oke. ya begitu sih. Ya kan, kalau pas pacaran itu pasti masih banyak toleransinya. Ginilah gitulah ya udahlah, gimana lagi atau apa. Pas udah nikah tuh kesabaran udah habis gitu kan. Bukan kesabaran udah habis, tahu belang-belangnya lah semua lah ya, luar dalamnya tahu dulu gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya sih nggak bisa nyalahin pernikahannya juga ya. Kalau gue sih lebih nyalahin kenapa lo goblok zaman waktu dulu gitu pas pacaran. Ya yang mesti dirubah mungkin pola pikir ya. Jadi ibarat kata kita pernah salah milih gitu, tapi kita berusaha bertanggung jawab atas pilihan kita, bener nggak? Ya kan, misalkan kita dulu pacaran kita ignoran lah, ibarat kata lu udah tahu sifat pasangan lu jelek tapi lu tetap mau gitu kan. Itu kan sebenarnya kan kesalahan kita sendiri gitu kan. Kenapa mau sama orang yang jelek kayak gitu kan. Terus ya kan udah nikah, udah punya anak, ya kan seharusnya kan kita belajar dewasa, belajar bertanggung jawab atas pilihan kita, bener nggak sih? Ya ini balik lagi kan kedewasaan berpikir kita ya. Misalnya kita udah menikah sama, misalnya aku sama kamu, aku tahu kekurangan kamu nih. Ya udah kita terima dong apa adanya. Artinya udah keputusan aku nikah sama kamu gitu. Ya itu kan butuh kedewasaan. Kalau enggak ya udahlah. Jadi ada orang yang juga baru umur 3 bulan pernikahan juga ya, cuman karena pengennya seneng-senengnya gitu loh. Ada orang yang nikah baru 3 bulan udah minta cerai gitu kan, cuman gara-gara nikah kayak begini. Kalau cuman buat susah-susahan doang, gue nggak mau nikah katanya. Ya kan konyol. Iya, jadi ya kita nggak bisa ngejudge gimana ya, karena semua butuh kedewasaan sih kalau menurutku. Ya kan sebenarnya kan harusnya yang lebih dewasa itu sadar ya, kita itu udah punya anak gitu kan, ibarat kata. Ya cobalah kita usahakan yang terbaik supaya anak kita itu punya keluarga yang harmonis, nggak broken home, ya kan kita kan udah dewasa, mereka kan masih anak-anak dan mereka juga nggak milih mau lahir di keluarga kita gitu kan. Ya kebanyakan orang tua egois gitu, karena cuman nggak mau memperbaiki dirinya, anak jadi korban, ya nggak sih? Mungkin itu juga bergantung sama
ini ya pemimpin keluarganya ya. Ya, itu Misalnya, peran pemimpin keluarga juga penting banget. Misalnya kalau di Muslim kan imam ya. Ya. Ya sama sih kalau di apa? Ya sama lah pemimpin lah intinya lah. Artinya dia yang nge-guide keluarga itu untuk dibawa kemana gitu. Ya, kan. membimbing keluarga ya. Betul. Ya harus lebih dewasa sih pemikirannya, mungkin cowoknya lebih dewasa ya, yang membawa keluarganya itu mengarah kemana, anaknya juga kemana gitu kan. Tujuan hidupnya apa gitu kan, ya planning itulah. Jadi jangan cuma sekedar menikah karena sorry itu sih cuman hanya kepuasan nafsu aja gitu loh. Jadi semua harus dipikirin. Ya zaman sekarang kan yang menikah hanya untuk kepuasan nafsu juga banyak ya. Jadi ya udah, kalau memang nggak terpuaskan ya pasti berantakan, pasti begitu gitu loh. Jadi segala sesuatu dinilai, dipikirkan, dipertimbangkan baik-baik ya. Apa cuman hanya untuk senang-senang sesaat, atau hanya emang kita mau langgeng gitu. Ya, orang hidup ada tanggung jawab lah ya dalam hidupnya harusnya. Kalau memang nggak mau ada tanggung jawab ya mendingan nggak usah nikah gitu. Iya, nggak mau ada beban tanggung jawab atau apa. Begitu. Ya, kadang juga ini ya susah ya, kayak misalkan gue ngedengerin cerita orang tuh kayak yang emang orangnya pasangannya nggak bersyukur juga sama pasangannya sendiri gitu. Misalkan lu udah dapet istri yang baik banget gitu kan, pokoknya udah the best banget lah. Tapi tetap aja suaminya masih sayang sama istri. Kadang sih kasihan sih. Iya. Walaupun suaminya udah berusaha ya, sudah berusaha. Suaminya nggak kurang berusaha. Justru si istri itu udah pokoknya jadi ibu yang baik banget gitu kan, pokoknya udah perfect banget lah. Cuman ya kadang suaminya ya emangnya udah bosen aja kali. Waduh, bahaya itu. Ya nggak tahu juga deh. Oke. Ya intinya tuh semua orang tuh pasti ada kekurangan lah ya, nggak mungkin lo dapat orang yang sempurna banget gitu. Dan kalaupun ada orang yang sempurna banget juga nggak bakalan mau sama lo karena lo juga nggak sempurna gitu kan. Iya betul. Kadang tuh kita menginginkan pasangan yang sempurna, tapi kita nggak sadar kalau diri kita juga nggak sempurna gitu. Coba pikir, orang yang sempurna mau nggak sama lo yang nggak sempurna? Ya dia juga nggak mau kali kan ngerasa diri sempurna ya nggak sih? Ya mungkin kalau kita mencontohkan misalnya, kita pengen nikah sama artis Korea. Setelah nikah, ya mungkin ngelihatnya gantengnya doang gitu kan. Ya ada juga orang yang ngeliatnya, yang penting ganteng. Udah nikahnya, lu ditelantarin atau apa, lu sakit hati juga gitu. Gue kasih tahu ya, bukan masalah ganteng jeleknya, yang penting tuh hatinya, tau nggak, baik. Gitu ya. Iya. Iya kan. Coba lu punya cowok ganteng tapi nggak mau kerja, nggak mau apa, maunya santai-santai, genit lagi suka godain cewek, gimana? Nggak punya tanggung jawab lah ya. Iya, kekanak-kanakan gitu kan. Iya. Oke. Ya kan makan hati juga ya. Mendingan juga cowok yang biasa aja tapi punya tanggung jawab sama keluarga, baik, hangat, penuh perhatiannya nggak sih? Ya pokoknya yang provide, yang mencukupi keluarga dan juga jadi contoh ya. Ya terus ada masing-masing keluarga yang khususnya punya anak, orang tua harus jadi contoh yang baik ya, supaya nanti anaknya juga punya kepribadian baik dan dia menghasilkan keturunan yang baik juga. Iya, anaknya ngeliat contoh orang tuanya lah. Ya, gitu kan. Jangan kita kan hidup di dunia kan juga nggak hidup sembarangan gitu ya. Kita juga kalau kita di Indonesia mungkin masih berpikir untuk punya keturunan yang beda sama orang luar kali ya. Nah kita juga harus memberikan contoh untuk keturunan kita untuk jadi orang yang baik gitu kan. Iya. Nah ya itu salah satu contohnya juga. Ya kadang si suaminya juga ini ya kayak nggak mau bergabung gitu sama keluarga dia tuh, kayak lupa kalau dia tuh punya keluarga gitu. Jadi cuman pokoknya gue udah ngasih istri gue uang belanja udah gitu. Pokoknya gue pulang mau main game jangan ganggu gue gitu kan. Mau scrollin video jangan ganggu gue. Kan ada kan yang kayak gitu kan. Sebenarnya kan kayak gitu juga nggak sehat ya. Betul. Iya kan, harusnya kan keluarga itu kayak ada quality time bersama ya nggak sih? Betul, sama anak-anak, sama istri juga ya. Sebenarnya sih sebagai istri ya bukannya mau komplain suaminya misalkan main game mulu gitu kan, bukannya sebenarnya mau komplain suaminya main game. Sebenarnya main game mah nggak apa-apa. Cuman kan asal si suaminya kan ingat dulu dong dia punya istri. Lebih ke hobi ya? Enggak, dia ingat dulu dong kalau dia punya istri, punya anak, dia udah quality time belum sama istri sama anaknya. Kan sebenarnya kan sejam 2 jam juga quality time udah cukup gitu kan. Sisanya lo mau main game ya silakan gitu. Nggak cuma main game nih, hobi lah ya. Misalnya ada yang suka main golf.
Ada yang suka mungkin main basket atau main sepeda. Kalau gitu lu kan. punya hobi tapi kebutuhan keluarga lu udah terpenuhi ya udahlah. Ya, terus jangan lupa juga nabung, jangan lu uangnya terus habiskan semua buat hobi lu juga, kan harus ada tabungan juga. Ya, intinya terpenuhi kebutuhan jasmani rohaninya ya. Jadi kan kalau misalnya keluarga itu nggak cuma hanya kebutuhan jasmani, misalnya keuangannya apa segala macam, tapi rohaninya istilahnya kasih sayangnya ya kan perlu itu. Iya kan banyak gitu. Cewek kan kayak ngeluh ya, kayak suaminya kayak nggak perhatian lagi, pokoknya pulang ya udah pulang, bodo amat gitu sama istri sama anaknya nggak peduli gitu kan. Kan banyak yang kayak gitu juga ya. Ya sebenarnya kan kayak keluarga tuh ada orang yang ngomong ya kalau pernikahan itu yang penting komitmen doang. Menurut gue nggak gitu juga. Jadi kalau menurut gue pernikahan itu kayak pohon. Kayak pohon, komitmen itu kayak ibarat kata tiangnya gitu loh supaya terus tegak berdiri gitu. Tapi kan pohon juga kan bukannya cuma harus tegak berdiri doang. Pohon itu kan harus dipupuk supaya subur dan berbuah gitu kan. Iya kan banyak orang tuh yang lupa gitu kalau pernikahan juga butuh hal yang romantis juga misalkan. Itu kan buat bikin hal romantis itu kan supaya semuanya happy gitu ya, supaya nggak hambar gitu. Jangan cuma nikah ya udah pokoknya itu istri gue itu suami gue ya udah gitu kan. Kan garing banget. Tapi kan lo kan manusia tuh butuh seseorang yang dicintai gitu loh. Ya nggak sih? Karena manusia cintanya itu terbalaskan ya. Punya rasa cinta lah di hatinya diberikan sama Tuhan gitu kan. Jangan cuma pokoknya itu suami gue ya udah gitu kan. Tapi rasa di hati itu ambar gitu kan. Itu kan sebenarnya kan nggak sehat juga ya kayak gitu. Ya jadinya kan kadang ada juga yang ngomong, aku bukan tipe cowok yang romantis. Iya, usahakan lah gitu kan. Ya kan kayak kita juga kan jadi mulai menghabiskan waktu bersama gitu kan, nonton film, pergi makan kemana gitu kan. Iya kan? Nah itu sebenarnya di banyak orang yang nggak mau hidupnya sendiri. Diturunkan dari keluarga juga. Dulu waktu aku kecil ya, aku tuh setiap walaupun orang tua aku kerjanya full time lah ya, istilahnya jarang ketemu juga sama si babeh gitu kan. Tapi udah Sabtu Minggu itu udah waktunya untuk keluarga gitu. Kita pergi jalan-jalan kemana, terus kita pasti makan bareng tuh. Udah pasti kita makan bareng ya kan. Di satu restoran ya, mungkin juga ada teman yang buka restoran, kita kesana jadi ngelakuin juga gitu. Jadi itu udah pasti kita lakuin gitu. Kalau itu kan sama anak-anak. Iya, kalau ini maksud gue suami istri doang, ngedate berdua gitu loh. Ya boleh juga, bagus juga sih. Iya kan kalau waktu pacaran kan ngedate, tapi pas udah nikah jadi nggak ngedate lagi gitu kan. Jadi itu betul. Itu makanya lama-lama tuh malah jadi hambar gitu kan. Iya kan. Iya harus diusahakan lah. Oke, nah tips nih buat yang udah nikah atau yang baru nikah. Menurutku satu yang harus dijaga untuk istri ya. Ini pandangan aku ya. Suami itu perlu kalau bahasanya aku bingung nih ngomongnya, dihargai. Karena kalau suami itu biasanya egonya tinggi. Kalau misalnya dalam satu keluarga, setiap hari dijudge terus ya nih, lu begini, lu dasar lu malah gini, dia malah males menurutku lah ya. Tapi kalau dari segi itu lu hargai sebagai istri ya, itu mungkin dia akan lebih pandangannya berubah gitu loh. Nah kalau istri menurutku harus dicintai ya, karena memang itu kebutuhannya sih. Gitu loh, dilindungi, dicintai, di-provide lah. Suami itu pengen dipuji supaya lebih semangat gitu. Ya nggak tahu lah, pokoknya intinya kebutuhan, menurutku kebutuhan pria ya. Kalau di dalam kitab suci pun juga menurutku dihargai ya. Sebenarnya kalau pria itu, karena dia lebih ke ego kalau pria, kalau lihat. Kalau wanita mungkin lebih ke perasaan ya. Nggak tahu ya, kalau gue lihat sih kayaknya emak-emak gitu banyak kan yang udah berusaha ngomong sama suaminya tapi suaminya dablek gitu, nggak dikerja-kerjain. Juga zaman sekarang yang gue lihat ya, misalnya istri tuh lebih dominan gitu. Suka nonton parodi ini ya sih, misalkan si istrinya nyuruh ambilin galon atau apa gitu, minta tolong suaminya ambilin galon, terus ya nanti gitu kan kata suaminya kan. Terus sampai akhirnya si istrinya kan kesel ngambil galon sendiri kan, suka ada kan tuh parodi kayak gitu. Iya. Sebenarnya kan itu kan kayak sarkas juga ya, kalau sindiran. Iya, sindiran. Kalau suami itu kalau disuruh nggak langsung dikerjain gitu ya, nanti sampai istrinya keburu kesel. Terus ya
jadi seolah-olah istrinya galak gitu. Nah, menurutku dari cara mintanya dan perintah bahasanya. Misalnya nih, kamu datengin terus yang itu air minum gini ya udah habis. Oh ya, pokoknya ada cara ngomong. Iya, gitu jangan ya. itu air minum diisiin dong. Ya balik lagi, pria itu punya ego gitu. Lu nyuruh kuli. Ya, jadi lu gini ya, kalau cara lu ngomong benar, itu pasti pria itu pasti gampang ngerjain. Yakin deh. Yeah. Tapi kalau misalnya lu gini ya, lu dasar lu gini, udah pasti deh. Jadi skip, gue sebagai cowok nih ya, gue merasa kurang ajar lo gitu loh, ya kan? Gitu. Cara ngomong lu kurang ajar, ya sekalian aja gue nggak kerjain gitu loh. Jadi ya, itu juga sebenarnya ego ya kan, harusnya makanya kan boleh gitu ini juga. Tips nih, makanya aku bilang tips. Jadi kalau memang mau kalau malah disengajain kan malah jadi tambah keributan dong. Betul. Kan sebenarnya kan jadi kepala keluarga juga kan harus menjaga ini ya supaya jangan terjadi keributan atau apa. Iya. Makanya kan harus turunin ego juga kan. Makanya kan masing-masing punya ini ya, punya peran juga. Artinya sebagai satu keluarga ya cowok juga egonya ya dikendalikan lah maksudnya. Nih terus satu lagi sih yang gue inget nih, kayak misalkan kita tuh kadang nggak bisa nerima karena pasangan kita berbeda sama kita, ya nggak sih? Kayak misalkan gue ngerasa gue jago nabung gitu kan, tapi gue ngerasa misalkan lu boros gitu, terus ya gue ngoceh mulu sama lu boros begini gitu, jadi kayak gue menghina lu karena lu boros gitu. Jadi kayak gue nggak bisa terima lu karena lu boros misalkan kayak gitu kan. Sebenarnya itu tuh salah, karena kita itu satu tim gitu. Itu cara pandangnya salah menurut gue sekarang. Karena kita itu satu tim. Kalau misalkan gue ngerasa gue lebih jago nabung, ya mendingan juga berarti kan mendingan gue yang kelola keuangan gitu kan, ya kan. Kalau emang apa ya, jadi jangan pokoknya ini duit gua gitu kan, gua nggak mau ngasihin ke lu. Padahal lu tahu kekurangan lu kalau lu tuh boros gitu kan, ya nggak sih? Ya itu kerjasama kan, kerjasama makanya tim. jangan saling ngejelekin. Ibarat kata dia punya kejelekan dan lu punya kelebihan. Kenapa nggak? Yang diutamakan yang kelebihannya. Iya, kenapa nggak? Dia udah sadar dia jelek gitu kan, kenapa nggak kasih ke pasangannya gitu kan? Karena dia lebih jago atau misalkan kamu lebih jago ngurus anak, misalkan lebih sabar sama anak atau misalkan gue kurang sabar sama anak, ya bisa dibantu gitu kan. Jadi ibarat kata jangan saling salah-salahin, kamu kok gak sabaran sih sama anak, ya kalau emang lu ngerasa lebih sabar sama anak, ya tolonglah dibantu gitu kan, ya nggak sih? Betul. Jadi kayak makanya tuh pernikahan itu pada ribut mulu gitu, jadi kayak cuman lihat lu jelek gitu kan. Ya sebenarnya semua ada bagiannya. Jadi misalnya secara keuangan suami istri ada bagiannya. Ya ada yang boros, ada yang bisa nabung, yang kadang bukan urusan boros sama mungkin nabung doang. Mungkin suaminya lebih bisa ngelola uang, ya udah biar suaminya aja ngelola uang, jangan istrinya gitu kan. Kalau enggak lu keluarga lu nggak maju-maju kalau boros mulu. Ada istri juga yang boros buat pokoknya pokoknya ada pokoknya setiap hari ada paket aja gitu kan ya. Ada juga yang begitu ya. Sebagai suami di kita ya pokoknya saling mengalah aja lah siapa yang lebih jago gitu kan. Bukan masalah ini juga. Siapa yang lebih jago ngelola uang. Betul, gitu kan. Pembicaraan juga harus baik ya. Misalnya kamu jangan boros-boros ya kan. Kita kan juga butuh tabungan untuk masa-masa mungkin masa-masa kesulitan gitu kan. Ya, jadi kita memberikan masukan dan pandangan supaya si pasangan ini bisa nerima juga gitu. Intinya supaya maju berdua, jangan egois. Kadang kan misalkan misalkan si istrinya maunya istri yang megang keuangan, tapi ternyata si istrinya boros. Ya harusnya si istrinya juga sadar diri dong. Jangan maksa suami lu buat lu pegang duit terus. Lu kan udah tahu sifat lu boros gitu. Harusnya sadar diri kalau lu boros terus, nih keluarga nggak bakalan punya kemajuan gitu kan. Lu bakalan hidup susah selamanya. Betul, gitu apalagi kan. Ada suami yang mungkin keuangannya terbatas ya. Pengeluarannya tidak terbatas. Kadang kasihan sih ya kalau lihat ada suami gitu ya yang mau yang uang gajinya dikasihin semua sama istrinya, tapi pas dianya mau berangkat kerja minta ongkos nggak dikasih sama istrinya. Kadang nggak dikasih, udah habis juga. Nggak tahu deh, kalau yang gua kenal sih nggak dikasih gitu. Ya kasihan sih. Ya memang jadi mungkin keperluan kas tabungan yang keperluan bulanan, makanan dan lain sebagainya harus udah diutamakan, ya kan. Selebihnya suami juga harus punya pegangan dong. Suami juga kan mesti kerja pakai ongkos gitu kan, ya lu kasih lah ongkos, jangan nggak dikasih juga gitu kan. Apalagi yang di bidang jasa ya, mungkin perlu ada ketemu klien atau apa, itu kan butuh dana ya. Masa lu ketemu klien nggak ada duit, lu bilang belum bayarin dulu, kan nggak lucu gitu ya. Artinya ada kas yang memang harus
keluar atau memang udah perjanjian dari awal aja. Dari tabungan atau dari uang pemasukan nanti sisain segini ya buat aku operasional gitu kan bisa juga. Iya. Pokoknya diatur Intinya keuangan. jangan egois lah, setiap masing-masing pribadi ya nggak sih? Ya mungkin permasalahan sekarang lebih ke keuangan juga ya. Ya, karena Banyak masalah yang ya kita lihat lah ya, harga barang makin tinggi ya kan, terus banyak PHK juga, itu jadi biang masalah juga sih. ya terus Jadi, ya kan bisa ya diusahakan, misalkan buka usaha lagi yang lain atau ya. apa, cari Nah, yang kerjaan satu hal aja lagi, lain. jangan terlalu gengsi kali ya, apa juga dikerjain aja ya untuk Ya itu nanti survive lah ya. podcast yang lain. Oh, lah. podcast yang lain. Oke. Tapi intinya apapun pekerjaan suami ya, asalkan suaminya mau kerja ya, asalkan ya disupport aja, jangan terlalu tuntut banyak atau gimana. Menurutku dari situ suami bisa ngelihat juga ya peran istri ya kan, support dia. Mesti belajar bersyukur juga sama pasangan. Misalkan suami lu udah mau pergi kerja aja udah syukur gitu kan. Banyak orang yang mungkin suaminya jadi cacat karena kecelakaan di jalan atau apa gitu kan, jadi nggak bisa kerja gitu kan. Lu suami lu masih bisa kerja aja, harusnya udah bersyukur juga gitu kan. Suami lu masih mau kerja buat biayain rumah tangga juga harusnya udah bersyukur gitu kan. Suami lu rajin aja itu udah luar biasa loh. Iya kan, ada juga suami yang nggak mau pergi kerja ya. Males-malesan di rumah gitu kan. Ya itu pokoknya banyak hal yang mesti kita lihat dari pasangan kita yang disyukuri ya, sama istri juga ya. Mungkin istrinya mungkin nggak bisa kerja tapi dia pinter masak atau pinter ngerawat kelola uang atau merawat anak. Itu suatu hal yang positif yang sangat harus dihargai gitu. Setiap orang tuh punya kelebihan sama kekurangan ya nggak. Walaupun mungkin nggak bisa apa-apa nih, tapi support dalam doa itu juga udah luar biasa loh buat istri untuk suami loh ya kan. Karena ya doa istri juga bantu usaha dari suami ya. Ya itu semua pokoknya jadi satu kesatuan lah. Ya mungkin sekarang juga kebanyakan orang ngeluh kali ya, kayak ngeluh pasangannya begini begitu sampai lupa melihat kebaikan apa yang ada di pasangannya ya nggak sih? Mungkin perlu ini ya, konsultasi juga ya kalau memang ada hal-hal. Kadang-kadang kita merasa kita yang paling benar, tapi di satu sisi kalau kita ketemu orang ngobrol gitu, wah kita nggak ada apa-apanya gitu loh ya kan. Apalagi mungkin maksudnya nggak ada apa-apanya gimana? Maksudnya struggle-nya mereka gitu ya kan. Kita berpikir kok gue begini amat hidup, ternyata kalau dibandingin sama orang lain ya elah gue mah nggak ada apa-apanya. Gue ngobrol sama dia mau minta mau berkeluh kesah malah gue malu sendiri gitu loh. Itu ternyata lu lebih gila hidupnya gitu kan ya kan. Jadi gue kalau kadang-kadang gue ngobrol sama temen gue gitu, baru ketemu ngobrol kayak gini, gila ya lu bisa bertahan ya, bisa sampai hari ini masih senyum-senyum lo. Gue bilang gila lo. Gue bilang maksudnya dia permasalahan keluarnya lebih berat daripada kita. Berat gitu loh, tapi bisa terima gitu ya, itu luar biasa sih. Mungkin dia capek juga kali sampai tinggal diketawain aja. Udah nggak tahu lagi mau apa. Ya tapi masing-masing punya kesulitan dan struggle lah ya. Nggak mungkin dalam satu keluarga tuh bahkan orang-orang konglomerat juga gue yakin pasti banyak masalah juga. Kadang orang kaya juga ini ya masih punya masalah juga. Kadang kan mungkin kita yang hidupnya nggak kaya-kaya amat pikir kok jadi orang kaya enak gitu kan, masalah lebih ini. Ternyata yang kaya juga punya masalah sendiri juga ya. Ya jadi kadang waktu itu aku pernah ketemu klien di Jakarta Selatan kan, di sebuah mall, dan aku lagi nungguin kliennya, terus aku ngopi lah ya di resto gitu, dengerin istri-istri lagi ngumpul gitu ya. Dia bilang, oh suami gue selingkuh ini, tapi gue nggak peduli lah, gue udah capek juga ya, yang penting dia provide gue bisa jalan-jalan. Itu kan karena orang kaya. Kalau lu udah miskin suami lu selingkuh sih itu mah minta dicincang. Tapi emang ada orang yang mau diselingkuhin kan? Enggak ada. Ya artinya biar orang berduit juga, orang yang berkecukupan juga ya ada masalahnya gitu loh. Sama satu lagi sih gue pikir ya, misalkan selagi kita berjaya gitu ya, jangan keterlaluan lah jadi orang. Karena kan ada juga namanya hukum karma ya. Kemarin gue baca di mana gitu, di panti jompo apa di mana gitu, ada perawat panti jompo atau apa. Ya banyak kakek-kakek di situ gitu kan. Kenapa di situ? Karena waktu anak-anaknya tuh udah nggak ada yang mau ngurus dia. Karena waktu dia muda itu dia ngerasa dia punya power, dia punya kekuatan, punya kekuasaan gitu kan. Dia selingkuh, cari cewek lain, keluarganya jadi kacau. Jadi anak-anaknya tuh pada benci sama dia. Jadi pas udah tua, gue gak mau kenal sama lu gitu kan. Jadi dibuang gitu kan. Hidup itu ada karma. Mungkin lu sekarang masih kuat gitu kan. Tapi lu gak tahu kalau lu
hukuman di dunia ini kan ada kalau lu berbuat kejahatan tuh lu akan menanggung upahnya juga gitu kan. Iya. Pasti ada hukumannya, ada balasannya. Iya, jangan lu pikir lu masih berjaya sekarang terus udah gitu ya lu bisa hidup seenaknya gitu kan, menyakiti hati orang lain atau apa gitu kan. Ya intinya setiap keputusan kehidupan itu ada ada buahnya lah ya. Ya, ada apa yang lu perbuat, misalkan lu berbuat kebaikan, lu menanam kebaikan, ya lu akan menuai buah yang baik. Kalau lu menanam kejahatan, lu akan menuai buah yang jelek gitu kan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai lah gitu ya intinya. Ya gitulah. Jangan juga berpikir kalau kita tuh berbuat jahat sama orang gitu ya. Mungkin di masa kitanya kita nggak merasakan akibatnya ya. Mungkin di masa mendatangnya anak-anak kita atau keturunan kita yang ngerasain juga ya kan. Bisa aja. Jadi ya selalu berbuat baik dengan orang lain. Oke? Ya. Segitu dulu deh podcastnya udah cukup lama juga, udah panjang. Dadah. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya.